Terima kasih Pak ya. Sudah membebaskan warga Jabar yang karena ekonominya, karena keadaannya, karena ketidaktahuannya akhirnya membeli barang yang itu melanggar undang-undang. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Kejaksaan Negeri Sumedang, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung yang sudah memberikan ruang namanya restoratif justice. Dan Pak Bupati, wow, guys, ini adalah kerjasama yang ya. Perjuangan Kang Deddy Mulyadi dalam menyelamatkan warga Jawa Barat dari jeratan pidana. Pemerintah provinsi akan membantu dan Kajati Jabar sudah mandiri ya? Mandiri Pak. Restoratif justice sudah mandiri. Dan kita juga akan membuat pergub tentang ini ya. Siap ya? Tuh Kak Isrin ajakan tuh. Alhamdulillah. Lamaran. Simpan. Alhamdulillah. Simpan. Tutupkan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Salam tuh Pak Kajati. Nongkina buka. Pakai training mah itu. Aduh gancang udang di training mah. Iya kunaon ieu? Nyeri ieu. Oh ngalieur. Engke memoal. Eta teh akibat ieu na urang ieu na lain. Aliran darahna kaku. Geus ge peuting mah ngalaman kayu cager deui. Sama Neng. Ya sok atuh ya. Alhamdulillah. Sini kita kabarkan. Iya. Ini kita sudah sampai pada hari yang sangat bahagia. Bapak Usep ya. Usep yang sempat mendekam di tahanan selama 2 bulan. Hari ini berkat kerjasama yang baik antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kepolisian Resort Sumedang. Akhirnya Pak Usep bisa apa sekarang? Bisa bebas melalui apa istilahnya? Restoratif justice. Karena Pak Usep itu kejahatannya di bawah 10 juta ya? Terus kemudian baru pertama kali melakukan, dan ini betul-betul ketidaktahuan dan kebutuhan ya. Ada pesan Pak buat Pak Kajari, buat warga Sumedang? Untuk warga Sumedang, untuk kedepannya agar lebih berhati-hati, jangan sampai tindakan-tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum seperti itu, karena melanggar hukum itu ya, tidak enak ke depannya seperti itu Pak. Ya, baik Pak Usep ini orang Garut, tetapi karena motornya dulu dicurinya di Sumedang, maka Kejaksaan Negeri Kejaksaan Sumedang. Nah, apa pesan Teteh sekarang malam ini bersama Pak Usep yang dikasih hadiah hotel semalam dari Pak Bupati Sumedang? Bagaimana pesannya? Makasih. Kangen sama Pak Usep? Alhamdulillah. Mandiannya dan Pak, terima kasih ya. Ya Pak, siap. Aduh, hai. Waduh, gandeng atuh. Gimana? Ya, hari ini adalah hari bahagianya saya karena ada warga Jawa Barat yang sudah mendekam 2 bulan di tahanan dengan kasus pembelian motor yang hasil pencurian. Hari ini bisa dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Sumedang dengan mekanisme restoratif justice. Dan tentunya sebagai gubernur saya merasa bangga karena Kejaksaan Agung memiliki sebuah kebijakan tentang bahwa mereka yang kejahatannya pencurian dan sejenisnya di bawah 10 juta dan itu dilakukan dengan terpaksa, dimaafkan oleh orang yang menjadi korbannya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Ingat podcast, ingat hanya speak up Adam Jeep. Hanya speak up
Adam Jeep yang membebaskan orang untuk berbicara. Karena semua manusia punya hak prerogatif untuk berbicara, guys. Nah, kita lanjut lagi ya, guys, ya, YouTube balik semua. Saya ngelihat tadi cuplikan Kang Deddy Mulyadi. Wow, beliau emang benar-benar udah kehabisan kata-kata ya. Pemimpin yang amanah, humble, bekerjanya nyata untuk mengabdi kepada rakyat dan untuk menolong rakyat di saat lagi di titik tersulit rakyat tersebut. Mau itu secara individu, mau itu secara kelompok, golongan, ataupun kaum, etnis, dan yang lainnya. Kita lihat tadi Kang Usep. Kang Usep ini terjerat hukum pidana atau terjerat pasal dengan dugaannya dia penadah ya. Karena Kang Usep ini mungkin karena ketidaktahuannya, minim pergaulan ataupun minim pendidikan, akhirnya dia berani membeli barang hasil curian. Otomatis pasal pidana dianggapnya ini penadah. Jadi Kang Usep ini dengan dugaannya sebagai penadah ya, membeli barang hasil curian. Bayangkan guys, ini kasus di wilayah daerah Sumedang ya, Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi mati-matian dengan tulus pingin menolong Kang Usep ini, yang mana Kang Usep ini dari keadaan masyarakat yang tidak mampu, ekonominya di bawah rata-rata. Sementara dia punya anak-anak kecil, katanya kan, kasihan. Tuh, lihat, gubernur aing, nggak ada lagi gubernur aing, pemimpin yang paling keren, paling top, paling hebat, yang nyata mencintai rakyatnya, tanpa penuh intrik maupun trik. Banyak sekali sekarang pemimpin pecundang, pemimpin yang mengkhianati, menipu, menyengsarakan rakyat. Tapi tidak bagi Kang Deddy Mulyadi. Keren banget. Kang Deddy Mulyadi menyelamatkan Kang Usep ini dengan solusi restoratif justice. Nah, dalam artian di sini adalah ya mediasi, pendekatan antara korban, tersangka yang melibatkan elemen masyarakat untuk mencari solusi hukum yang seadil-adilnya. Karena di sini juga kan ada toleransi kebijakan. Karena ini orang minim pendidikan, minim pergaulan, tidak mengerti apa-apa. Akhirnya Kang Usep divonis bebas dengan restoratif justice. Wow, keren kan? Inilah guys yang namanya gubernur cerdas, gubernur teladan, gubernur terbaik. Pokoknya semua yang terbaik buat Kang Deddy. Saya bangga sebagai warga Jawa Barat memiliki pemimpin keren, hebat seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini mah langka. Ibarat kata pepatah mengatakan ini KDM adalah manula, manusia unik, langka, dan keren. Asli. Oh iya guys, buat warga Jabar, YouTube balik semua berbahagialah ya. Karena kenapa sebentar lagi Kang Deddy Mulyadi bakal ngeluarin pergub. Nah, pergub tentang apa nih? Bahwa Pemprov Jabar, pemerintahan Jawa Barat akan melindungi dan memberikan bantuan, bimbingan hukum, dan melindungi lah intinya seperti itu kepada tersangka atas tindak pidana pencurian. Jadi kalau ada pencurian yang diusut, dilaporkan secara jeratan pidana, akan dilindungi oleh Kang Deddy Mulyadi, akan dibantu oleh pemerintahan Jawa Barat dengan satu syarat, pencurian yang benar-benar mencurinya terpaksa guys. Ingat YouTube balik semua, banyak sekali kasus di NKRI ini hanya gara-gara dia pingin anak istrinya tidak kelaparan. Akhirnya kepala keluarga tersebut, seorang ayah tersebut harus meninggal gara-gara dihukum masa. Ngeri ya. Nah, gimana? Bijak enggak? Keren enggak tuh pemimpin Jawa Barat, gubernur Jawa Barat ini? Hanya gara-gara peduli kepada rakyatnya, hanya gara-gara sayang, cinta mati kepada rakyatnya, Kang Deddy Mulyadi sampai membuat pergub, peraturan gubernur. Bayangin bahwa orang yang dituntut pidana hanya gara-gara mencuri, dan mencurinya ini terpaksa, benar-benar kalau dia nggak mencuri anak istrinya kelaparan, kalau dia nggak mencuri keluarganya akan terlantar, bisa mati kelaparan. Itu dilindungi, akan dibantu oleh pemerintahan Jawa Barat secara hukum.
dan akan dibuat pergubnya. Nah, tapi ingat guys, please, setelah pergub ini dibuat, jangan tiba-tiba ngelis, oh besok saya mencuri, oh besok saya mencuri. Jangan, tetap kita hindari pencurian, perampokan, tindakan pidana, tindakan kejahatan yang melawan hukum. Itu kita hindarin ya. Terkecuali mencuri tadi itu bener-bener dia nggak ada solusi. Maksud Kang Deddy Mulyadi ini bener-bener nih orang nggak ada solusi. Kalau nggak mencuri, kalau nggak maling, anak istri saya bisa mati kelaparan. Nah, kasus inilah yang ada toleransi dari pihak yang dibuat pergubnya oleh Bapak Gubernur ini. Yuk kita langsung lihat statement kekasih Jawa Barat alias KDM Gubernur kita. Bahwa mereka yang kejahatannya pencurian dan sejenisnya di bawah 10 juta dan itu dilakukan dengan terpaksa, dimaafkan oleh orang yang menjadi korbannya, itu bisa dibebaskan melalui mekanisme restoratif justice. Dan selanjutnya saya sudah punya kebijakan, saya dalam minggu ini mengeluarkan pergub, yang di dalam pergub itu adalah kita akan memberikan perlindungan pada warga Jabar yang mencuri karena terpaksa, mencuri karena kelalaian negara. Nah, itu misalnya negara lain itu begini, seharusnya orang ini nggak punya beras, terpaksa banget nyuri. Nah, ini kita akan melindungi. Jangan tinggalkan aku, ayah. Jangan tinggalkan aku, ayah. Tolong aku, ayah. Luar biasa guys. Ini baru yang namanya gubernur. Tidak pidana apapun ke depannya, tapi dia pidana terhadap saja mengulangi karena tidak 2 kali berlaku restoratif justice. Saya bisa apa sekarang? Bisa bebas melalui apa istilahnya? Restoratif justice. Pak Usep ini orang Garut, tetapi karena motornya dulu dicurinya di Sumedang, maka Kejaksaan Negeri Sumedang. Terima kasih ya. Ini ada. Oke guys, keren gak tuh? Keren gak tuh? Gubernur Aing, Gubernur Langka Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi adalah manula. Manusia unik dan langka. Manusia terbaik, pemimpin terbaik. Gubernur, tapi udah dianggap rakyatnya sebagai kekasih. Tuh, ada nggak? Ada nggak? Coba kita runut nih. Kita ikutin dari zaman dibacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Ada enggak masyarakat rakyat sampai detik ini yang menganggap pemimpinnya seperti kekasih saking sayangnya? Enggak ada, cuman hanya di Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Silahkan tuh ya, bayangin sampai dia berani membuat sebuah pergub, memakai haknya dia sebagai pemimpin tertinggi di Jawa Barat, dia membuat sebuah peraturan gubernur bahwa masyarakat yang terpaksa mencuri karena dia takut kelaparan, karena dia takut mati kelaparan anak, istri, dan keluarganya, maka Pemprov Jabar akan melindunginya, akan memberikan bantuan dan perlindungan secara hukum. Tuh, keren enggak? Ada nggak pemimpin? Nggak ada. Jadi statement saya ya, Kang Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetitor. Ingat, hanya satu-satunya di dunia pemimpin limited edition. Ya, keren, luar biasa. Tuh. Tapi ingat guys, buat YouTube balik semua, buat warga Jabar ya kan, bukan mentang-mentang ada pergub, oh besok list yang nyolong jadi banyak. Tiba-tiba yang niat mencuri jadi, tiba-tiba setelah pergub ini berlaku, buset, yang mencuri malah jadi banyak. Bukan begitu juga guys, bukan ya. Tetap selama kita mampu, selama kita bisa, yang namanya tindakan melawan hukum, kriminal apapun, rampok, nyuri, garong, itu dibenci oleh hukum dan siap berhadapan dengan hukum. Kita tetap ya dilarang. Kang Deddy Mulyadi ini membuat pergub karena saking cintanya kepada masyarakat yang hidupnya di bawah rata-rata, yang sulit, miskin, gak punya,
Terpaksa itu solusi terakhir. Nah, barulah pergub ini adalah pergub yang paling keren dan bijak. Mantap nggak tuh guys? Oke, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua ya. Nah, kita lihat. Miris nggak tadi kita ngelihat cuplikannya guys? Ada seorang ayah merampok makanan, nyolong. Hanya satu, takut anak istrinya mati kelaparan karena mereka udah teriak lapar, nggak pernah makan beberapa hari. Tiba-tiba ketangkep seorang ayah tersebut, seorang kepala keluarga tersebut, hingga meninggal dihakimi oleh massa. Ada suara telepon bunyi, pas diangkat telepon, ternyata anaknya menanyakan, ayah udah dapat belum berasnya, udah dapat belum makanannya, kami kelaparan. Sedih kita mendengarnya guys, ada saudara kita di Indonesia bisa sampai nasibnya harus tragis, harus menjadi syuhada di saat mencari nafkah walaupun motifnya mencuri. Tapi mungkin karena itu udah mentok. Dan saya mengutuk dengan keras siapapun yang melakukan kriminal hingga si ayah tersebut meninggal, yang melakukan hukum massa, hukum alam, hukum sesuka-suka hati hingga seorang ayah itu meninggal. Saya mengutuk. Ingat, Allah Maha Kuasa tidak tinggal diam. Siapa yang berani menjolimi orang yang lagi di titik terendah, orang yang lagi kesulitan, orang yang gak mampu melawan, maka kalian yang jolim itu akan berhadapannya langsung dengan Allah. Tunggu kun fayakunnya Allah. Hati-hati ya, makanya kita jangan menjolimi orang. Udah jelas orang lagi kesulitan, kita hancurin, kita sikat, kita binasakan. Apa bedanya kita dengan iblis? Betul nggak? Seperti itu guys. Yuk kita saling menghormati, saling mencintai antar sesama. Tidak ada warna, tidak ada etnis, tidak ada agama. Semua sama. Semua sama. Kita wajib rukun damai, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, dan saling toleransi sesuai kapasitasnya. Ya seperti itu guys. Nah YouTubeolik semua, kita lanjut lagi nih. Atmosfer visual Kang Deddy Mulyadi hingga membius masyarakat Jabar, khususnya umumnya rakyat Indonesia, hingga dia nggak sadar, hingga dia lupa diri, lupa daratan, seakan-akan Kang Deddy ini ibarat kata kekasihnya yang baru datang. Semua berteriak, semua berbondong-bondong, semua memanggil Kang Deddy Mulyadi dengan sanjungan positif. Keren nggak pemimpin seperti itu? Kita langsung lihat ya guys. Guys, kita ketemu Bapak Bupati lagi, guys. Bapak Gubernur sama Bapak Bupati. Masya Allah. Bapak dulu, Bapak. Pak, Bapak sehat. Bapak, jangan lupa, Pak. Judi online dibasmi, Bapak. Judi online dibasmi ya, Pak. Masya Allah. Bapak. Luar biasa. Kita lihat tadi cuplikannya guys. Bener-bener masyarakat, rakyat Jabar khususnya, umumnya masyarakat Indonesia dibikin makin menggila, dibikin cinta mati sama kekasihnya, yaitu pemimpin Jabar Kang Deddy Mulyadi. Lihat tadi jutaan rakyat, ratusan ribu berbondong-bondong saling berteriak, pingin dipoto, pingin berjabat tangan, pingin deket, pingin bergandengan deket sama
pemimpin terbaik ini, dia lupa suami, dia lupa anak, lupa semuanya. Inilah atmosfer visual Kang Deddy Mulyadi secara positif yang udah membius, udah menghipnotis masyarakat di Indonesia. Karena rakyat di Indonesia mimpinya baru jadi kenyataan saat ini. Ingat, rakyat Indonesia punya mimpi. Guys, YouTubeolik semua dimanapun berada, rakyat Indonesia dari semenjak kita 1945 itu punya mimpi. Dan mimpinya baru terlahir di 2025 ini. Apa mimpinya? Memiliki pemimpin sesuai selera keinginan rakyat. Pemimpin yang dicita-citakan oleh rakyat ada di mana? Itulah Kang Deddy Mulyadi. Makanya wajar rakyat semua excited, rakyat semua gembira, rakyat semua senang dikala dimanapun siapapun ketemu bersama Kang Deddy Mulyadi. Karena saat ini Indonesia baru satu, ya, memiliki presiden, baru satu memiliki pemimpin yang benar-benar nyata mencintai rakyat, bekerja untuk rakyat, peduli kepada rakyat, tanpa syarat-syarat, alasan-alasan macam-macam. Benar-benar pemimpin humble, benar-benar pemimpin terbaik, pemimpin langka. Ingat, Kang Deddy Mulyadi, guys. Lur, saumurnya nyuhun hulu dewek mah kakara ke nempo aya pangkat gubernur pamimpin anu di sambut ku rakyat jiga kieu Gusti tempo tah nyata ieu mah KDM teh manula manusia unik dan langka. Hayu orang jaga babarengan da yakin loba nu hayang ngajungkalkeun KDM. Kasian Bapak. Oke, buka ya. Siap-siap. Oke guys, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep. YouTubeolik semua dimanapun berada, terus pantengin, terus stay tune, terus setia untuk nonton di channel Adam Jeep. Di konten-konten terbaru Adam Jeep selalu bermunajat, berdoa kepada Allah. YouTubeolik semua guys, Adam Jeep lovers dimanapun berada, selalu sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Yang saat ini lagi sakit, yang saat ini lagi berbaring di rumah sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan seperti sedia kala. YouTubeolik semua berkah dan rezekinya makin melimpah. Nah, buat YouTubeolik semua yang budiman, para crazy rich, para bilioner yang ingin membantu, mohon dukungannya agar channel Adam Jeep itu berkembang terus, makin baik lagi. Silakan bantu support, subscribe, like, dan komennya. Silakan bantu support dukungannya melalui chat, super thanks, tanda terima kasih atau super stiker, maupun gabung di komunitas Adam Jeep ya YouTubeolik semua. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.